Oke, kali ini kita bakal bedah tuntas kasus Kosasih. Tujuannya bukan cuma ngomongin satu orang ya, tapi lebih ke gimana caranya kita bisa paham pola misinformasi digital yang bisa ngejebak siapa aja, apalagi di dunia kripto. Anggap aja ini studi kasus bareng, tentang gimana sebuah cerita bohong itu dirangkai, dan yang paling penting, gimana kita bisa bongkar itu semua. Nah, semua ini berawal dari klaim yang kedengarannya luar biasa banget, sebuah janji, sebuah visi yang dilempar sama tokoh utama kita. Coba bayangin deh, satu koin Pi dihargai lebih dari $300.000. Klaim inilah yang jadi pondasi dari semua mitos yang bakal kita kupas tuntas. Oke, kita mulai investigasi kita dari babak pertama. Legenda Kosasih. Di sini nih, kita bakal telusuri gimana persona ini diciptakan. Seolah-olah dari nol dan, kok bisa ya dia berhasil bangun pengaruh yang begitu besar di dalam komunitas? Nah, yang bikin cerita yang menarik, itu ya pilar-pilar reputasinya ini. Dia nggak cuma ngaku sebagai developer biasa loh. Dia pasang posisi sebagai arsitek utama, orang dekatnya pendiri, kontributor kode inti, bahkan dia ngaku sebagai orang di balik nilai GCV yang fenomenal itu. Klaim-klaim inilah yang jadi modal dia buat narik pengikut dan bangun kredibilitas. Oke, setelah kita tahu seberapa hebat persona yang dia bangun, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. Klaim lawan realitas. Di sini, kita bakal adu semua klaim tadi dengan bukti dan fakta yang, ya, nggak bisa dibantah. Di depan kita sekarang ini ibaratnya papan buktinya. Kita bakal bandingin langsung sebelahan antara apa yang dia klaim dengan kenyataan yang kita temuin dari penelusuran digital. Yuk kita bedah satu persatu. Klaim pertama, anggota inti Pi Core Team. Wah, kedengarannya meyakinin banget kan? Tapi faktanya gimana? Namanya nggak pernah muncul di daftar staf resmi Pi Network manapun. Mau di situs resminya, di LinkedIn, nggak ada. Jadi intinya, nggak ada satupun catatan resmi yang mendukung klaim ini. Klaim kedua, soal kontribusi kode. Katanya, kodenya itu dipakai sama Pi Network. Kenyataannya, dia itu cuma melakukan fork, atau gampangnya, ya nyalin doang kode resminya. Namanya sama sekali gak ada di daftar kontributor GitHub resmi Pi. Ini beda banget loh, nyalin proyek itu gak sama dengan berkontribusi di proyek itu. Lanjut, gimana soal klaim dekat sama pendirinya, Dr. Nicholas Kokalis? Ini jurus jitu buat bangun kepercayaan. Tapi, buktinya mana? Nol besar. Nggak ada foto, nggak ada chat, nggak ada pengakuan resmi apapun. Dr. Kokalis itu komunikasinya cuma lewat kanal resmi di dalam aplikasi Pi, bukan lewat orang per orang. Dan ini dia, klaim pamungkasnya. Dia yang netuin harga Pi. Tapi, tahu nggak fakta sebenarnya? Angka $314.159 itu cuma teks biasa yang dia ketik manual di deskripsi kodenya. Beneran, cuma teks. Pi Core Team sendiri udah bilang jelas banget kalau harga Pi itu bakal ditentuin sama pasar pas open mainnet nanti, bukan sama satu orang. Pertanyaannya sekarang, kok bisa ya semua kesan palsu ini kelihatan meyakinkan banget? Nah, jawabannya ada di bagian selanjutnya. Rahasia di balik kode. Yuk kita bongkar trik-trik teknis yang dia pakai buat membangun ilusi ini. Kunci pertama itu namanya forking. Analogi ini pas banget buat ngejelasinnya. Bayangin aja kamu fotokopi buku, terus di sampulnya kamu tulis nama kamu sendiri. Kamu emang jadi punya salinan bukunya, tapi apa itu otomatis bikin kamu jadi penulis aslinya? Ya enggak kan? Nah, ini cara paling gampang buat menciptakan asosiasi palsu. Nah, slide ini ngerangkum 3 teknik utamanya. Pertama, forking yang udah kita bahas. Kedua, commit spamming. Ini trik buat membanjiri profil GitHub-nya dengan ribuan perubahan kecil yang otomatis. Tujuannya, biar grafik aktivitasnya kelihatan hijau terus, seolah-olah dia programmer yang super sibuk. Dan ketiga, scaffolding. Ini teknik bikin folder-folder kosong, tapi dikasih nama keren, kayak AI atau Quantum, biar kesannya lagi ngerjain proyek canggih. Padahal isinya, ya kosong. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling penting dari obrolan kita. Yuk kita bekali diri kita sendiri dengan toolkit sederhana, biar ke depannya kita bisa verifikasi sendiri kalau ada klaim-klaim semacam ini. Poin utamanya adalah kita harus geser mindset. Dari yang tadinya cuma ngebongkar satu kasus, jadi lebih ke gimana caranya kita punya kemampuan buat proaktif. Jangan cuma terima informasi mentah-mentah, tapi jadilah investigator untuk informasi yang kita dapat. Ini dia panduannya. Praktis banget dan bisa langsung dipakai. Langkah 1, selalu cek daftar kontributor resmi di GitHub proyeknya. Kalau namanya gak ada di situ, wah, udah lampu kuning. Langkah 2, verifikasi profil profesionalnya. Perusahaan teknologi yang serius pasti punya daftar karyawan yang jelas di LinkedIn. Langkah 3, waspada sama jargon. Kata-kata canggih kayak quantum AI tapi gak didukung dokumen teknis yang jelas, itu seringnya cuma buat gaya-gayaan.
Oke, kita udah bongkar hoaxnya, udah punya alat buat verifikasi juga. Sekarang coba kita mundur sedikit buat lihat gambaran besarnya. Apa sih pelajaran sebenarnya yang bisa kita ambil dari semua ini? Kesimpulannya cukup jelas ya, Koosasi itu ia pengembang komunitas, bukan bagian dari pimpinan Paekor Team. Motifnya? Kemungkinan besar ya buat cari popularitas dan pengaruh. Pelajaran paling penting buat kita adalah, profil teknis yang kelihatannya canggih banget itu bisa jadi cuma polesan yang gampang dimanipulasi. Dan yang utama, selalu utamakan sumber resmi di atas sensasi komunitas. Kalau ada satu hal aja yang harus Anda ingat dari sini, ya ini dia. Jangan cari kebenaran di grup media sosial atau dari profil orang yang nggak terverifikasi. Untuk Pi Network, satu-satunya sumber kebenaran itu ya cuma aplikasi Pi itu sendiri dan situs web resmi mereka, mindpi.com. Udah, titik. Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan ini buat kita semua. Kasus Koosasi ini mungkin spesifik buat Pi Network, tapi polanya ada di mana-mana. Di dunia digital yang penuh ilusi ini, gimana cara Anda membekali diri buat membedakan mana yang asli dan mana yang cuma bayangan palsu? Jawabannya ada di kemauan kita buat selalu verifikasi.